Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video kali ini masih bersama dengan Bu Mega. Dan untuk video kali ini kita akan masuk ke materi terakhir kita di semester Gasal, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Langsung saja ya. Jadi karena dia merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, karena dia merupakan sistem, maka di sini nanti komponen-komponennya itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Lah, beberapa pertidaksamaan itu digambar dalam satu bidang kartesius secara bersamaan. Kemudian penyelesaiannya digambarkan dalam sebuah daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Kalau yang video sebelumnya itu kan kita membahas pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi jumlah pertidaksamaannya itu hanya ada satu, kemudian digambar di bidang kartesius. Lah, karena ini merupakan sistem untuk materi terakhir ya, karena merupakan sistem, maka pertidaksamaannya itu lebih dari satu jumlahnya. Misalkan nanti di sini diberikan dua, ya berarti kedua pertidaksamaan itu harus digambar dalam satu bidang kartesius. Seperti itu ya. Ini langkah-langkahnya sama seperti video yang kemarin, hanya saja ini nanti jumlah pertidaksamaannya lebih dari satu. Langsung saja ke contoh soal. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear 2x plus y kurang dari sama dengan 8, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 24. Berarti kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y untuk masing-masing pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan yang pertama ini 2x plus y dibuat sama dengan 8, kemudian dibuat tabel xy, kemudian koordinat x, y. Ketika x-nya itu dia bernilai jadi ini x-nya itu diganti ya. Kalau x-nya dia di sini bernilai 0, kalau x-nya 0, berarti nilai y-nya kan 8 ya. Berarti kan menentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y. Berarti dicari kalau x-nya 0, y-nya berapa, kalau y-nya 0, x-nya berapa. Berarti di sini kita buat tabel. Kalau x-nya 0, berarti kan y-nya kita dapat 8. Karena 2 kali 0, 0. Plus y sama dengan 8, berarti y-nya 8. Kalau x-nya 0, y-nya 8, maka koordinatnya 0,8. Kemudian kalau nilai y-nya 0, x-nya berapa? Y-nya 0. Berarti kita punya 2x sama dengan 8. Berarti x-nya 8 dibagi 2 dapat 4. Maka koordinat titiknya adalah 4,0 ya. Kemudian yang pertidaksamaan kedua itu juga sama. 3x plus 4y dibuat sama dengan 24. Kalau x-nya 0, ini 0, berarti kan kita punya 4y sama dengan 24. Berarti y-nya 24 dibagi 4 itu 6. Maka titiknya 0,6. Kemudian kalau y-nya 0, berarti x-nya berapa? 3x sama dengan 24, karena ini 4 kali 0 kan 0. Berarti x-nya 24 dibagi 3 itu 8, maka koordinatnya adalah 8,0. Lah, kemudian kedua pertidaksamaan ini kita gambar di dalam satu bidang kartesius. Ini tadi kita punya titiknya, yang pertidaksamaan pertama ini kan titiknya 4,0 sama 0,8. Berarti 4,0, 4 itu x, 0 itu y. Berarti sumbu x ini sumbu yang mendatar, sumbu y ini sumbu yang tegak. 4,0 ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4,0 letaknya di sini. Dengan 0,8. Ini 0, 8 itu y. Berarti 8 letaknya di sini. Nah, berarti titik ini 0,8 dengan 4,0 ini kita hubungkan menjadi suatu garis. Maka garis ini ya, garis ini yang melalui 0,8 sama 4,0 ini garis 2x plus y sama dengan 8. Kemudian yang pertidaksamaan kedua juga digambar. Garisnya berarti kan ini titiknya 8,0, 0,6. 8,0 itu di sini.
8,0 X-nya 8, Y-nya 0, 0,6 itu di sini. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti titik ini sama titik ini kita hubungkan dengan suatu garis, diperoleh garisnya ini. Ini adalah garis 3X plus 4Y sama dengan 24. Bisa ya? Langkah pertama jadi tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian digambar di bidang kartesius. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita menguji atau mengambil titik uji. Lah, titik uji yang kita ambil itu titik 0,0. Untuk memudahkan kita ambil titiknya 0,0. Kita ujikan ke pertidaksamaan 1. Tadi kan pertidaksamaan 1 kan 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, berarti 2 kali 0 plus 0 kurang dari sama dengan 8, 0 plus 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8, ini kan suatu pernyataan yang dia nilainya benar kan. 0 itu kan memang kurang dari 8. Lah, ketika pernyataannya benar, maka titik 0,0 ini merupakan wilayah himpunan penyelesaian. Ya, jadi 0,0 termasuk wilayah himpunan penyelesaian. Lah, yang bukan himpunan penyelesaian itu harus dicoret atau diarsir. Lah, ini tadi 0,0 di sini itu kan dia termasuk daerah penyelesaian. Maka garis yang pertama kan ini. Tadi ya 2X plus Y sama dengan 8. Berarti yang bukan daerah penyelesaian yang kita arsir, berarti yang diarsir yang di atasnya garis ini. Di atas garis 2X plus Y sama dengan 8. Kemudian lanjut. Untuk pertidaksamaan yang kedua juga sama, diambil titik uji, kita ambil titiknya 0,0 untuk memudahkan. Ujikan ke pertidaksamaan yang kedua, berarti diperoleh 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24, dikalikan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 plus 0 kurang dari sama dengan 24. 0 itu merupakan bilangan yang memang dia kurang dari 24, berarti pernyataan ini dia bernilai benar. Kalau pernyataannya benar, maka titik 0,0 itu termasuk ke dalam wilayah himpunan penyelesaian. Maka yang bukan itu yang dicoret atau diarsir. Nah, untuk lebih memperjelas gambarnya berarti diperoleh seperti ini ya. Nah, tadi kan baik garis yang pertama, ini garis pertama tuh ini 2X plus Y sama dengan 8, atau pertidaksamaan pertama berarti ini 2X plus Y tadi kurang dari ya, kurang dari sama dengan 8 ya. 0,0 kan termasuk daerah, maka 0,0 jangan diarsir, yang diarsir yang di luar, berarti kan ini yang di warna biru. Kemudian pertidaksamaan kedua kan ini 3X plus 4Y sama dengan 24. 0,0 daerah penyelesaian, berarti kan yang tidak memuat 0,0 berada di atas garis ini kan, berada di atas garis lurus. Garis lurus 3X plus 4Y sama dengan 24, berarti ini juga kita arsir. Maka kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yang berada di bawah kedua grafik, yang bersih, yang tidak diarsir. Tapi tidak selamanya nanti yang bersih itu daerah himpunan penyelesaian, maka kita harus memahami soalnya. Jadi nanti kalau di soal itu disebutkan bahwa daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian, maka itu merupakan daerah penyelesaian. Tapi untuk kasus ini kita buat kesepakatan kalau yang daerah himpunan penyelesaian itu adalah yang bersih. Kalau yang diarsir itu berarti bukan merupakan penyelesaiannya, bukan merupakan daerah penyelesaian. Seperti itu ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Kemudian langsung saja latihan soalnya. Gambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 4 dan X plus Y kurang dari sama dengan 7. Seperti biasa, materi dicatat dulu di buku catatan, latihan soal dikerjakan, lalu difoto dan diupload. Bagi siswa pondok silahkan nanti dikumpulkan ke madrasah seperti biasa. Kemudian untuk penguploadan paling lambat pukul 7 malam. Sekian untuk pertemuan hari ini, sampai bertemu kembali pada semester berikutnya. Kemudian persiapkan diri
untuk mengikuti penilaian akhir semester, di mana materinya nanti adalah dari awal, bab awal atau KD awal itu mengenai nilai mutlak sampai dengan terakhir adalah materi ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama satu semester ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di semester berikutnya. Sukses untuk penilaian akhir semester. Selamat belajar dan tetap terus semangat serta jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.